Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok chapter 11 hingga 11,7 mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning yang diampu oleh Pak Budi dengan anggota yang pertama Farhan Fauzi, yang kedua Ilmi Zuenanda, yang ketiga Ilham Bintang, dan yang keempat Ilmi Ulama Wardana. Izin untuk mempresentasikan hasil resume yang sudah kami buat. Baik, mungkin untuk yang pertama, MLP atau Multilayer Perceptron sendiri merupakan sebuah jenis jaringan saraf tiruan atau neural network yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dengan MLP sendiri terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, terutama kemampuannya untuk memproses informasi secara paralel melalui neuron yang saling terhubung. Meskipun tujuan dari rekayasa ini bukan untuk meniru otak manusia sepenuhnya, mempelajari jaringan saraf dapat membantu membangun sistem komputasi yang lebih baik, terutama pada tugas penglihatan, pengenalan suara, dan pembelajaran. Penggunaan MLP ini berkaitan dengan kerangka kerja yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dengan kemampuan untuk menyesuaikan model secara otomatis berdasarkan pola yang ditemui dalam data. Kemudian untuk pemahaman dari jaringan saraf ini melibatkan tiga tingkat analisis. Dengan tingkatan yang pertama adalah teori komputasional yang berfokus pada tujuan dari komputasi yang dilakukan oleh neural network sendiri atau jaringan saraf, yaitu dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh sistem komputasi. Kemudian untuk yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah representasi dan algoritma yang berfokus pada bagaimana data diubah dan bagaimana proses komputasi dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan tingkatan yang ketiga adalah implementasi perangkat keras atau hardware, di mana sistem fisik atau perangkat yang digunakan untuk menjalankan jaringan saraf tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa implementasi yang berbeda mungkin mengikuti teori komputasi yang sama seperti algoritma yang berbeda dengan pengurutan data dan masih dapat menghasilkan data yang diurutkan dengan benar. Dengan jaringan saraf tiruan sendiri menawarkan model pemrosesan paralel yang berbeda dari pendekatan komputasi tradisional, di mana di mana komputasi tradisional umumnya hanya pemroses serial, yang berarti mereka melakukan tugasnya satu persatu. Namun dengan adanya neural network ini atau jaringan saraf tiruan seperti otak manusia yang bekerja dengan banyak pemroses bekerja secara bersamaan, maka dengan pendekatan pemrosesan paralel ini lebih efisien dan memungkinkan banyak informasi diproses secara bersama. Namun dengan pemrosesan paralel ini juga dapat tantangan terutama dalam hal sinkronisasi dan transfer data antar komponen proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu perseptron. Perseptron sebagai elemen dasar dalam jaringan saraf buatan. Perseptron memiliki input yang dikalikan dengan bobot yang disebut synaptic weight, lalu dijumlahkan dan melewati fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Fungsi ini membagi ruang input menjadi dua bagian berdasarkan tanda keluaran, yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan dua kelas yang berbeda. Jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, seperti pada kasus fungsi XOR, maka perseptron tidak akan berhasil mengklasifikasikan. Untuk klasifikasi multikelas, beberapa perseptron dapat digunakan secara paralel, masing-masing dengan bobotnya sendiri. Setiap perseptron menghitung skor untuk setiap kelas dan kemudian dipilih kelas dengan skor tertinggi. Untuk probabilitas posterior, jaringan memanfaatkan fungsi softmax untuk mengubah skor menjadi probabilitas pada setiap kelas. Lalu di subbab selanjutnya ada training a perceptron. Pelatihan perseptron dilakukan melalui online learning yang memungkinkan parameter diperbarui secara bertahap setiap kali data baru masuk. Dalam pelatihan online, kita menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan prediksi terhadap output yang diinginkan menggunakan algoritma Stochastic Gradient Descent atau SGD. Algoritma ini memiliki keuntungan karena hemat memori sesuai untuk data yang terus berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dalam sistem seperti pada sensor atau robot yang mulai usang. Selama pelatihan, jika kesalahan pada satu data dihitung, bobot diperbarui sedikit demi sedikit untuk mengurangi kesalahan itu. Setiap pembaruan bergantung pada faktor pembelajaran atau learning rate
perbedaan antara hasil yang diinginkan dan prediksi, serta input. Proses ini diulang sampai bobot mencapai konvergensi atau kesalahan mendekati nol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai learning Boolean function atau pembelajaran fungsi Boolean. Pada sebab ini, Al-Paidin menjelaskan tentang pembelajaran fungsi Boolean yang menggunakan masukan biner dengan keluaran bernilai 1 jika fungsi nilai benar dan 0 jika salah. Fungsi ini dipandang sebagai masalah klasifikasi dua kelas. Sebagai contoh, fungsi n memerlukan output yang bernilai benar hanya ketika kedua inputnya benar atau bernilai 1. Sementara fungsi XOR atau exclusive OR bernilai benar jika salah satu input yaitu bernilai benar, namun tidak keduanya. Fungsi-fungsi seperti ini bersifat linear, sehingga dapat dipecahkan dengan perseptron. Tapi untuk fungsi XOR tidak demikian karena tidak dapat dipisahkan secara linear. Ini dapat dibuktikan melalui persamaan dan geometri, di mana tidak ada garis pemisah yang dapat memisahkan dua kelas yang berbeda. Pembelajaran ini memiliki keterbatasan pada perseptron tunggal, terutama dalam menangani fungsi non-linear seperti XOR tadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih kompleks, seperti jaringan perseptron berlapis atau disebut juga multilayer perseptron, untuk memecahkan masalah yang dapat diselesaikan oleh fungsi linear. Dengan menggunakan metode ini, jaringan dapat berfungsi mempelajari fungsi non-linear dan menambahkan lapisan tersembunyi yang melakukan transformasi terhadap input, sehingga memungkinkan pemisahan linear di ruang transformasi yang baru. Pada 11.5 mengenai multilayer perseptron atau disebut juga MLP, ini merupakan perkembangan dari perseptron yang sederhana yang mampu menyelesaikan permasalahan non-linear dengan menambahkan lapisan tersembunyi di antara lapisan input dan juga output. Pada jaringan ini, input diteruskan ke lapisan tersembunyi yang kemudian menerapkan fungsi aktivasi sigmoid pada kombinasi tertimbang dari input tersebut. Lalu hasil dari lapisan tersembunyi ini akan diproses oleh lapisan output. Fungsi aktivasi sigmoid ini berperan dalam MLP karena bersifat non-linear dan dapat dihitung turunannya. Dengan menggunakan lebih dari satu lapisan, MLP dapat mempelajari hubungan yang sangat kompleks dalam data dan menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Meskipun penggunaan lapisan tersembunyi lebih dari satu jarang dilakukan karena cukup kompleks, MLP terbukti efektif dan dapat menerapkan fungsi non-linear yang tidak dapat diselesaikan oleh perseptron yang sederhana. Hal ini memungkinkan MLP untuk mengubah ruang input menjadi ruang fitur yang baru, di mana masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang lebih mudah, yaitu pendekatan linear. Selanjutnya, MLP sebagai aproksimator yang universal. Masih bersumber pada Al-Paidin, menjelaskan bahwa MLP juga memiliki kemampuan yang universal sebagai aproksimator, yang berarti dapat mengaproksimasi fungsi boolean maupun fungsi kontinu. Dalam kasus fungsi boolean, setiap konjungsi dapat direpresentasikan sebagai unit tersembunyi, dan setiap diskonjungsi direpresentasikan oleh input oleh output saya. Ini memungkinkan LP dan salah satu lapisan tersembunyi untuk mengimplementasikan ekspresi boolean yang kompleks, seperti XOR dengan cara yang linear dalam ruang fitur yang dihasilkan lapisan tersembunyi. MLP juga dapat mengaproksimasikan fungsi kontinu dengan cukup menambahkan lapisan tersembunyi. Fungsi ini dilakukan melalui aproksimasi berbasis grid pada ruang input, di mana setiap unitnya membatasi area tertentu dan menghasilkan nilai fungsi yang diinginkan pada lapisan output. Kemampuan ini memungkinkan MLP untuk mempelajari hampir semua fungsi non-linear dengan akurasi yang meningkat sesuai dengan jumlah unit tersembunyi yang ditambahkan. Namun, teori ini hanya menjamin adanya solusi tanpa memberikan batasan formal mengenai jumlah unit tersembunyi yang diperlukan, sehingga implementasinya bisa jadi tidak praktis dalam beberapa kasus. Selanjutnya akan kita teruskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai tentang algoritma backpropagation. Algoritma
Backpropagation sendiri merupakan metode pelatihan untuk multilayer perceptron MLP yang dapat memperbaharui bobot pada jaringan neural secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan prediksi itu sendiri. Proses ini dimulai dari lapisan output dan menghitung gradien kesalahan secara mundur menuju lapisan-lapisan sebelumnya. Nama backpropagation atau propagasi balik. Algoritma ini diperkenalkan oleh Rumelhart, Hinton, dan Williams pada tahun 1986 dan menjadi teknik standar dalam pelatihan MLP. Pada dasarnya, algoritma ini menggunakan aturan rantai chain rule untuk menghitung gradien dari fungsi kesalahan terhadap bobot jaringan sehingga bobot dapat diperbarui untuk mengurangi kesalahan secara iteratif. 11.7.1 Regresi nonlinear. Pada kasus regresi nonlinear, tujuan backpropagation adalah memprediksi keluaran kontinu berdasarkan masukan yang diteruskan melalui fungsi aktivasi nonlinear pada lapisan tersembunyi. Kesalahan dihitung menggunakan fungsi least square dan pembaharuan bobot dilakukan berdasarkan gradien kesalahan. Bobot pada lapisan kedua dihitung secara langsung, sedangkan pembaharuan bobot pada lapisan pertama menggunakan aturan rantai, di mana bobot di lapisan pertama dihitung berdasarkan kontribusi kesalahan dari lapisan kedua. Dengan demikian, backpropagation memungkinkan untuk melatih MLP secara end-to-end. 11.7.2 Diskriminasi dua kelas. Dalam kasus klasifikasi dua kelas, algoritma menggunakan satu unit keluaran yang mempresentasikan probabilitas keanggotaan dalam satu kelas, misalnya kelas 1, dibandingkan dengan kelas lainnya, kelas 0. Pembaruan bobot menggunakan metode penurunan gradien descent untuk meminimalkan fungsi kesalahan cross entropy. Hasil akhir dari proses ini adalah bobot yang mengoptimalkan batas keputusan decision boundary atas dua kelas dalam ruang fitur, sehingga jaringan neural mampu mengklasifikasikan data input dengan lebih akurat. 11.7.3 Diskriminasi multikelas. Pada klasifikasi multikelas, lebih dari dua kelas, algoritma backpropagation menggunakan fungsi softmax di lapisan output untuk memodelkan hubungan saling eksklusif di antara kelas-kelas. Softmax mengkonversi nilai keluaran jaringan ke dalam probabilitas antara kelas yang saling tergantung dan kesalahan dihitung menggunakan fungsi cross entropy. Setiap kelas mendapatkan bobot yang dioptimalkan, sehingga jaring neural dapat memprediksi kelas yang paling sesuai untuk setiap input. Hal ini membuat algoritma backpropagation fleksibel untuk berbagai kesalahan masalah klasifikasi. 11.7.4 Diskriminasi multilabel. Diskriminasi multilabel terjadi ketika setiap input dapat memiliki lebih dari satu label secara bersamaan. Pada kasus ini, algoritma backpropagation melatih satu jaringan neural dengan bobot-bobot berbeda untuk tiap label. Setiap label dianggap sebagai masalah klasifikasi dua kelas independen, tetapi dapat pula dilatih pada satu lapisan tersembunyi yang sama jika label-label tersebut saling berkaitan. Ini menguntungkan dalam meningkatkan ukuran data yang efektif dan memungkinkan generalisasi yang lebih baik ketika beberapa label memiliki hubungan yang erat. Dalam keseluruhan prosesnya, backpropagation adalah teknik penting dalam melatih MLP untuk berbagai aplikasi, mulai dari regresi nonlinear hingga klasifikasi kompleks multikelas dan multilabel. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.